Kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Orang dengan Nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites nggak mau. Orang dakwah pakai kasar, kafir, iblis, setan, goblok. Halus banget. Sekarang orang dakwah pakai kasar, kafir, iblis, setan, goblok. Itukah dakwah? Itukah yang dicontohkan Rasulullah? Enggak. Jangan sakiti orang lain, apalagi yang disakiti sesama muslim. Hanya beda pilihan, hanya karena beda partai, atau mungkin hanya karena nggak dapat posisi. Istananya istana iblis, presiden goblok, menterinya sesat, yang baca Quran. Itukah cara berdakwah? Dakwah belum tentu berhasil kalau caranya begitu. Dosanya pasti karena menyakiti orang, karena mendolimi orang, dan itu nanti dihisab. Orang kalau mancing biar dapat ikan, harusnya mancing dengan tenang, mancing dengan damai di tepi. Dapat mancing kok pakai obyok takbir, kan lari ikan. Kalau kita ikut kiai-kiai, maka insya Allah sampai anak cucu kita tetap bersama para kiai-kiai itu. Lah tapi yang nun sewu, katanya yang dari Afghanistan keturunan Rasulullah, harus kita hormati, lebih dari hormat pada kiai. Katanya yang dari Mesir itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Saudi itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Irak itu keturunan Rasulullah, katanya yang dari Yaman itu keturunan Rasulullah. Harus lebih kami hormati, bahwa kiai ini kiai kita nyata, bahwa Ustadz Fulan ngajar anak kita nyata, bahwa Bu Fatimah guru TK Muslimat nyata, bahwa beliau guru MI nyata. Tapi kalau mereka harus kita hormati, katanya keturunan Rasulullah, apa iya nyata? Halo? Jangan tinggalkan yang sudah nyata untuk klaim yang belum tentu. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang masih meragukan, pegangi yang pasti. Jangan dibalik, tinggalkan yang pasti, pegangi yang masih meragukan. Kok bodoh amat? Halo? Nabi itu Mekah. Kalau yang katanya keturunan Nabi itu orang Mekah, rotok maklum lah. Nabi itu sukunya Quraisy. Kalau yang katanya keturunan Nabi orang Quraisy, maklumlah kayak Said Maliki. Nabi itu marganya Bani Hashim. Kalau yang ngaku keturunan Nabi itu marganya Bani Hashim, maklumlah. Nabi ganteng, gagah, abyad musrob ilan humroh, putih kemerah-merahan.
jambangnya lebar kayak Said Maliki. Kalau yang katanya keturunan Nabi kayak Said Maliki, wah pantes lah, memang gagah ganteng. Nabi super cerdas, fatona. Said Maliki alim. Kalau yang katanya keturunan Nabi Said Maliki, pantes lah. Nabi top pinternya, fatonya, Said Maliki juga alim. Kacang gak ninggal lanjaran, kelapa jatuh gak jauh dari pohonnya, kan gitu. Nabi super amanah, Nabi super jujur, serambut pun gak pernah bohong, serambut pun gak pernah khianat. Ini orang berkali-kali memalsu makam, sama sekali nggak mewarisi sifat Rasul. Panteskah kau yakini keturunan Rasul? Halo, sesama Mekah bukan, sukunya sesama Quraisy juga bukan, marganya sesama Bani Hashim juga bukan, dedek ganteng wajahnya juga jauh, karakternya juga beda. Halo, ya kita nggak tahu lah, dibuktikan dulu sambil menunggu pembuktian atau apa. Kami nggak tahu, kami nggak mau meninggalkan kiai-kiai yang nyata membimbing umat setiap hari, lalu beralih kepada orang yang belum tentu mau membimbing kita. Mereka datang ke kita, lalu kita beri apa-apa terus pergi. Setiap hari jamaahmu dengan kiai, anakmu ngaji, yang ngajar muridnya kiai. Hari raya mereka kau sangoni 200.000, 300.000. Guru ngaji sekalipun nggak pernah. Hari raya naik elep rombongan, sowan ke sana-sana, kamu beri 50 ribuan. Guru MI nggak pernah, guru Quran nggak pernah, guru TPQ. Mana akhlakmu? Mana rasa terima kasihmu? Kalau begitu, apa ilmu anakmu manfaat? Apa anakmu ilmunya barokah? Halo, mohon kita nggak ingin bermusuhan dengan siapapun, tapi kita nggak ingin salah memilih guru. Mahabbatur Rasul nggak bisa sempurna kecuali dengan ikut sunnah-sunnahnya. Ikut sunnah-sunnahnya nggak bisa sempurna mas, kecuali dengan tetap ikut ahlu sunnah wal jamaah. Dan kalau ikut masyayikh kiai-kiai ini, jamin ahlu sunnah wal jamaah. Penutup, dengarkan, catat. Katanya Dibaan, tadi baca Diba kita. Wa ila sibtaini nantasibu nasabam ma fihi min. Wa ila sibtaini nantasibu, kami keturunan Nabi bernasab kepada dua cucunya Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Yang bukan keturunan Hasan, yang bukan keturunan Husain, nggak usah klaim keturunan Rasulullah SAW. Nabi punya cucu dua itu aja sudah, Hasan dan Husain. Anak cucu Nabi adalah orang-orang yang bernasab kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa ila sibtaini nantasib nasabam ma fihi min takhoni. Sungguh nasab yang clear, nasab yang padang, nasab yang bersih, nggak ada asap, nggak ada beleduk, nggak ada debu, nggak ada remeng-remeng, nggak ada subhat, clear. Lah sekarang ini ngaku keturunan 28, ini ngaku keturunan ke-29, ini ngaku keturunan ke-33, ini ngaku keturunan ke-38.
Ini ngaku keturunan 52. Yang benar yang mana? Nggak clear. Nabi Quraisy, dia bukan Quraisy. Nabi Bani Hashim, dia bukan Bani Hashim. Nggak clear. Nabi ganteng, dia nggak ganteng belas. Nggak clear. Nabi cerdas, dia rodok. Nggak clear. Nabi akhlaknya luar biasa, dia ngamuan, nggak clear. Halo, Nabi sabar jembar dodone, dia emosian, nggak clear. Nabi menjaga lisan, dia umpat orang sana sini, nggak clear. Nasab yang tenanan, nasab Rasul tenan, mafihi min takhon, padang clear. Nggak ada remeng-remengnya, Mas. Jangan kau lebih mahabbah kepada yang remeng-remeng, kau tinggalkan kiai-kiai yang nyata ngajar umat sehari-hari. Paham aja? Nasabam ma fihi min kam imamin ba'dahu khalafu. Di antara keturunan Nabi banyak yang menjadi tokoh, wali-wali songo tokoh semua. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tokoh, pantes Mas menyandang zuriat Nabi, keturunan atas yang bendino bakul minyak wangi, nggak tokoh blas. Kesana kemari minta, nggak tokoh blas. Kadang misuh juga, nggak tokoh blas. Baca mukotimah, i'rabnya salah. Ketokohnya imamahnya di mana? Salah satu tanda zuriat Nabi itu banyak yang jadi imam, banyak yang jadi tokoh kam imamim ba'dahu khalaf. Awas, garis bawah, minhu sadatun, dari nasab Nabi itulah mereka disebut sayyid. Sadat itu jamak dari sayyid. Dari dulu bida'urifu, dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Dengan sebutan sayyid sadah, anak cucu Nabi rungokno. Iki penting. Minhu sadatun bidha urif. Dengan sebutan sadah sayyid mereka dikenal. Wa bihadzal wasfi qad usifu min qadimid dahri. Dengan sebutan sayyid inilah usifu mereka diberi sifat. Min qadimid dahri, dari zaman dulu. Lah kok belakangan ada yang ngaku keturunan Nabi, namanya bukan sayyid. Dan nggak jadi tokoh, nggak jadi imam. Biasanya keturunan Nabi jadi imam, jadi tokoh, sebutannya sayyid. Nah sekarang ada yang disebut sabil, torik, sama lagi. Keterangan di kitab Tiba ini barangkali cukup menjadi rujukan bagi teman-teman Bali. Oh gitu dah cirinya keturunan Nabi itu, bernasab kepada Sayyidina Hasan Hussein, dan terang padang, akhlaknya padang, kealimannya padang, komitmen kejujurannya juga padang, ketokohannya hebat. Halo, dan nggak ada remeng-remeng. Nabi Quraisy dia juga Quraisy, Nabi Bani Hashim dia juga Bani Hashim lah begitu. Nabi Bani Hashim dia Madura yang nggak bisa lah Mas. Nabi Bani Hashim dia Al-Habsi, Nabi Bani Hashim dia Aden, Nabi Bani Hashim dia Son'a, ya beda lah. Nabi Bani Hashim dia Qahton,
Nabi Bani Hasyim dia Tamim, Nabi Bani Hasyim dia Toye, ya beda lah. Orang beda suku kok jadi keturunan ini gimana? Orang Papua ngaku keturunan Hamengkubuwono, nggak masuk mas. Tapi kalau orang Jogja dengan ciri-ciri tertentu ngaku keturunan Hamengkubuwono. Orang Bali gagah, ganteng, pinter, ngaku keturunan Raja Pamecutan, maklum lah. Ini orang Cina ngaku keturunan Raja Pamecutan, ini gimana? Orang dengan nabi negaranya beda, sukunya beda, marganya beda, ngaku keturunan dites nggak mau. Lalu mintanya suruh menghormati lebih daripada kita menghormati Kiai. Yo sepurone mas. Sorry. Kalau saling ukhuwah, yes. Saling menghormati, yes. Tapi kalau memperalat, menginjak, mempelekoto, ya kami lawan. Indonesia lebih hebat dari Arab. Indonesia yang hafal alfiah ribuan. Santri Indonesia hafal maknun ribuan. Santri Indonesia hafal juman, balaghah ribuan. Di Arab jarang-jarang. Santri Indonesia hafal Quran 100.000 lebih. Tajwid Indonesia lebih baik daripada tajwid Timur Tengah. Buktinya setiap NTQ tingkat internasional yang menang pasti Indonesia.